Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini Allah masih menganugerahkan kita semuanya nikmat-nikmatnya, baik berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya mampu hadir melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga tentunya kepada seluruh umat Islam, pada kaum muslimin, wabil khusus kita semuanya yang tentunya kita sama-sama berharap kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita mendengar berita ataupun informasi yang menjadi fenomena di antara kita atau di tengah-tengah masyarakat kita. Betapa kita melihat dan mendengar begitu banyak kejadian-kejadian, yaitu berkaitan dengan remaja, berkaitan dengan tindak kejahatan yang hampir setiap hari kita temukan di media sosial, begitu luar biasa terjadi di masyarakat kita. Dan yang terakhir, yang baru-baru, kita juga dikagetkan dengan sebuah penemuan sekitar 7 atau 8 pemuda yang berusia belasan tahun yang meninggal hanyut di daerah Kali Bekasi. Hal ini tentunya membuat hati kita miris, dan tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam harus mempunyai langkah-langkah yang jelas, harus peduli dengan kondisi sekitar kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui kejadian tenggelamnya beberapa pemuda di Kali Bekasi, di antaranya bermula dari penyergapan pihak kepolisian terhadap puluhan remaja yang sedang nongkrong,
sambil mengkonsumsi minuman keras dan berencana untuk tawuran dengan kelompok remaja yang lain. Penyergapan itu pun berbuah penangkapan di antara beberapa orang yang membawa senjata tajam serta puluhan orang lain dalam keadaan mabuk. Dan sebagian lainnya kemudian melarikan diri ke perumahan warga dan diantaranya melompat ke kali. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, sekali lagi fenomena ini tentunya fenomena yang sangat prihatin atau memprihatinkan kita. Fenomena yang negatif yang tentunya bukan harapan kita semuanya. Bukan harapan para pendiri bangsa kita. Di antara misalnya Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sehingga ungkapan ini tentunya menjelaskan bahwa peran pemuda dalam perkembangan bangsa kita ini sungguh sangat strategis. Oleh karenanya tidak heran jika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyebutkan pemuda pada urutan kedua setelah pemimpin yang adil dalam urutan 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil wa syabbun nasa'ata fi ibadati rabbih. Yaitu ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil, dan yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dalam perilaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hal ini yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pemuda di awal-awal perkembangan Islam. Dalam sejarah tercatat sebagai orang kedua masuk Islam yaitu Ali bin Abi Thalib yang waktu itu berusia sekitar 10 tahun. Nabi begitu menyadari bahwa pemuda lebih mudah menerima kebenaran daripada orang yang tanda kutip mungkin lebih tua, yang karena mungkin sudah memiliki keyakinan yang sudah mengakar dalam pikirannya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Fadzakara ta'ala annahum fityatun wa hum syabab wa hum aqbalu lil haqqi wa ahda lis sabili minasyuyukhi alladzina qad atau wa ghasamu fi dinil batil. Yaitu Allah menurut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka yaitu Ashabul Kahfi adalah para pemuda. Pemuda adalah generasi yang lebih mudah menerima kebenaran dan petunjuk daripada generasi yang tua yang telah terdoktrin keyakinan ajaran agama, yang apalagi ajaran yang menyimpang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya ada tantangan berat bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk mengarahkan generasi muda kita, karena usia muda adalah usia yang masih labil, dan ditambah lagi dengan pola pergaulan saat ini yang penuh dengan perilaku negatif jika pemuda kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu Nabi melakukan beberapa hal
Di antaranya jika kita ingin mengambil ibrah dari sirah nabawiyah, dan ini menjadi sebuah rekomendasi pada khatib pada hari ini, bagaimana kita semuanya memberikan kontribusi untuk membentuk generasi pemuda yang memiliki karakter dan perilaku yang positif. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama tentunya kita berupaya mengupayakan bagaimana interaksi dengan pemuda dengan cara tentunya menanamkan nilai-nilai agama dan karakter. Karena kita semuanya adalah umat Islam, tentunya para pemuda-pemuda kita harus mendapatkan penanaman nilai-nilai keislaman yang baik. Oleh karena itu sangat penting, karena hal ini dapat menjadi tameng bagi para pemuda dalam menerima informasi dan budaya yang negatif. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Jundub bin Abdullah. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi, kami di usia pemuda yang kuat, kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Kami merasakan agama dan perilaku kami semakin baik dengan pola pendidikan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemuda kita untuk melakukan peran sosial sebagai bentuk latihan penanaman karakter tanggung jawab di dalam diri mereka. Selain itu, hal ini juga dapat mengisi ruang-ruang waktu kosong mereka, sehingga tidak dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, apalagi perbuatan yang negatif. Dan hal ini ditegaskan juga oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah mendatangiku ketika aku sedang bermain bersama pemuda lain. Ia menyampaikan salam kepadaku, kemudian memintaku untuk mencarikan kebutuhan. Lalu aku mendatangi ibuku. Ketika aku tiba, ibuku bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Rasulullah memintaku untuk mencari kebutuhan." Kemudian ibuku bertanya, "Kebutuhan apakah itu?" Aku menjawab, "Maaf, ini adalah rahasia." Kemudian ibuku berkata, "Jangan kamu bicarakan rahasia Rasulullah kepada siapapun." Kemudian Anas berkata, "Demi Allah, jika aku pernah menceritakan hal tersebut, pasti aku akan ceritakan kepadamu." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memposisikan pemuda sejajar dengan orang tua di dalam interaksi sosial kita. Memberikan hak kepada pemuda hal-hal yang menjadi haknya, sehingga tidak dikesampingkan atau merasa dikesampingkan hanya karena keberadaan orang yang lebih tua dari kita. Hal ini tergambar juga dalam hadisnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Sesungguhnya Rasulullah pernah diberikan minuman, kemudian Nabi meminumnya. Di sisi kanan Nabi ada pemuda, sedangkan di sisi kiri Nabi ada orang tua. Nabi berkata kepada pemuda, "Apakah kamu mengizinkan saya memberikan minuman ini kepada orang tua itu?" Pemuda itu menjawab, "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Aku tidak akan mengutamakan bagianku darimu kepada siapapun." Kemudian Sahal bin Sa'ad, sahabat perawi hadis ini, berkata,
Rasulullah akhirnya memberikan minuman kepada pemuda tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada momen yang mulia ini marilah kita memberikan, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama memberikan perhatian dan pengawasan kita kepada para pemuda generasi penerus bangsa ini agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang negatif yang dapat merugikan mereka dan kita semuanya tentunya. Kita juga berharap mudah-mudahan dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga generasi pemuda Indonesia diberikan bimbingan dan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang baik yang dapat menjadi harapan visi besar Indonesia di tahun 2045, yaitu visi Indonesia Emas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afawa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.